A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma usalli ila hadratil muallif. Nafa'ana Allah biha bi ulumi Ahmad dan barakati fit dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Fa'lam anna Allah ta'ala muttali'un 'ala dhamirika wa musyrifun 'ala dhahirika wa batinika wa muhitun bi jami'i lahadhatika wa hadaratika wa khutuwatika. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam jeung uninga anjeun anallaha sanyana Allah subhanahu wa ta'ala eta muttali'un zat anu ningali ay alimun zat anu uninga ala dhamirika kana hate anjeun ay qalbika hartosna hate anjeun wa musyrifun jeung eta zat anu ningali melihat alal dhahirika kana sifat dhahir anjeun wa batinika jeung sifat batin anjeun wa muhitun jeung zat anu maha meliputi bi ilmin kalayan ilmu tamin anu sampurna bi jami'i lahadhatika kalayan sadaya mang pirang-pirang gerak anjeun wa khataratika jeung mang pirang-pirang anu krentek dina hate anjeun ai fi balika hartosna dina hate anjeun wa khutuwatika jeung mang pirang-pirang lengkah anjeun birijlaika kalayan dua sampean anjeun wasa irusa kanatika jeung sakirana mang pirang-pirang sifat cicingna anjeun fil ma'asi dina ngalaksanakeun kamaksiatan wa taati jeung kataatan. Bismillahirrahmanirrahim. Para sekalian, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Jabbar hafidzakumullah wa ra'akum. Kita kaji lagi dan kita teruskan lagi kajian pada kitab ini, kitab Muraqil Ubudiyah. Bahwa kajian yang lalu telah disampaikan bahwa segala apapun yang kita kerjakan itu ada dalam kun fayakunnya Allah. Ya. Kun itu mengandung dua huruf. Saya ulang sedikit. Kun ada dua huruf, kaf dan nun. Namun kaf yang pertama itu memiliki dua makna. Kaf memiliki satu makna yaitu kamalah, kesempurnaan. Yang kedua kaf bimakna kafaroh, terhalang dari ibadah. Maka kalau orang ditakdirkan oleh Allah kena kunnya Allah ada dalam kamalahnya, maka dia ditakdirkan untuk bisa beribadah. Namun ketika kaf yang diterapkan dalam diri seseorang hamba adalah kafaroh, maka dia akan terhalang dari ibadah, yakni melaksanakan maksiat. Yang kedua huruf nun. Nun yang pertama bimakna ainurullah, cahaya Allah atau hidayah Allah. Maka ketika orang ditakdirkan oleh Allah bisa beribadah, itu ada dalam nurullah. Yang kedua nun bimakna narullah, nerakanya Allah. Maka ketika orang bisa beramal maksiat, itu pun sebenarnya mendapatkan derajat narullah. Ya, maka saya sampaikan di dunia ini sebenarnya tidak ada yang sifatnya kebetulan. Semuanya ada dalam kun fayakunnya Allah. Cuman bahasa kita itu selalu mensyariatkan, mengatakan, oh ya, aku kebetulan ketemu di sini di Al-Jabbar. Itu bukan kebetulan. Memang Allah sudah mempertemukan. Dan hari ini yang digariskan oleh Allah bisa masuk Masjid Al-Jabbar, sholat subuh berjamaah, kemudian ikut kajian, itu ya orang-orang yang sudah dicatat oleh Allah. Tidak ada kebetulan. Cuman bahasa kita saja, bahasa syariat dunia yang mengatakan yo kebetulan karena kita nggak ngerti sih. Ya. Andaikan orang semuanya ngerti kita mau ketemu orang di Al-Jabbar ini, yo pasti ada semangatnya. Bahkan kalau ngerti mau ketemu orang yang mengengakan, nggak jadi ke Al-Jabbar. Ya. Maka semuanya adalah dalam kun fayakunnya Allah. Maka berikutnya dalam kitab ini mengatakan bahwa fa'lam, ketahuilah, annallaha ta'ala muttali'un ala dhamirik. Sesungguhnya Allah itu zat yang melihat hatimu.
Ya. Jadi saya pernah menyampaikan tampilan dohir itu hanya tampilan syariat dan itu tugasnya Islam. Sebab Islam itu tujuannya apa? Li islahil dohir, memperbaiki tampilan luar kita. Caranya apa? Ngaji fikih, ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji tata rasa salat, ngaji praktek ibadah, ngaji yang lain. Itu dalam rangka apa Islam? Li islahil dohir, memperbaiki tampilan dohir kita. Ya. Tapi jangan lupa, fa'lam annallaha muttali'un ala dhamirik. Sesungguhnya Allah zat anu maha melihat hatimu. Wa musyrifun ala dohirik. Tapi Allah melihat dan memuliakan dohirmu. Maka Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Al-Maghfurlah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau pernah mengatakan, laisat tajammul siwa ihtiramil ilmi. Aku berpenampilan baik itu tidak lain dan tidak bukan kecuali adalah menghormati ilmu Allah. Tuh. Jadi kalau kita berpenampilan baik itu bukan pengen dipuji. Berpenampilan dohir baik itu bukan pengen karena di alam orang. Tapi apa? Aku kecuali mengagungkan ilmu Allah. Ya. Maka para sekalian, kalau ada orang yang ngaku Islam tapi penampilan dohirnya jelek, ya itu bukan Islam. Wong Islam itu li islahi dohir, memperbaiki tampilan dohir. Ngakunya Islam tapi ucapannya nyakitin orang terus. Berarti apa? Ya itu bukan amalia Islam. Ya, maka zaman sekarang itu banyak yang Allahu Akbar tapi melemparkan bom molotov, ada nggak? Ya ada yang seperti itu kok. Allahu Akbar sambil mukulin orang, ada nggak? Ada, bahkan mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah, bawa pentung. Nah, itu kalimatul haq urida bihil batil, ngeri itu. Omongannya sih benar, tapi batil sambil mukulin orang. Maka tampilan Islam itu bukan seperti itu. Ya. Maka ini para sekalian, terlebih yang dilihat oleh Allah itu adalah Allahu muttali'un ala dhamirik, hatimu, ya. Maka saya pernah mengkaji dalam kitab Arba'in, Syarah Arba'in An-Nawawi, itu Allah tidak melihat tampilan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Itu dalam hadis keberapa sih, lupa itu. Kalau nggak salah ketik 20 atau keberapa itu. Ya. Itu Allah tidak melihat tampilan dohirmu. Karena apa? Itu pandangan batin yang dilihat iman. Maka fungsi iman yang kedua itu li islahil batin. Tadi Islam untuk memperbaiki tampilan luar. Tapi kalau iman li islahil batin, memperbaiki tampilan batin. Kalau penguatnya Islam ada 3. Taubat, istiqomah, dan takwa. Ya, itu penguatnya Islam. Taubat, istiqomah, takwa. Kalau penguatnya iman itu 3 juga. Apa itu? Pertama al-ikhlas, yang kedua as-sidqu, yang ketiga at-tuma'ninah. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu meninggalkan perasaan ikhlas. Itu namanya ikhlas. Dalam kitab Risyalatul Qusyariyah mengatakan al-ikhlasu tarkul ikhlas. Jangan merasa ikhlas. Makanya kalau masukin kenceleng, mau masukin duit ke kenceleng, itu mau 100.000, mau 10.000, mau 1.000, ya udah masukin aja, nggak usah tengok-tengok action segala. Karena apa? Allah melihat batinmu kok. Mau dipuji orang, mau dicela orang, mau di apa orang, wis terserah, saya berangkat kok. Itu ciri-ciri orang yang al-ikhlas. Al-ikhlasu tarkul ikhlas, meninggalkan perasaan merasa ikhlas. Lo meninggalkan perasaannya saja itu juga boleh. Apa? Harus lo. Jangan merasa ikhlas. Maka kalau ibadah tidak disertai dengan akhlak, ya, itu seolah-olah ibadahnya paling benar. Tapi kalau ibadah tidak disertai dengan ilmu fikih, itu sembarangan. Ya. Maka ada ungkapan, ya, dalam keterangan, kalau nggak salah ini Al-Imam Malik, ya, man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqo, ya. Banyak orang yang belajar ilmu fikih
tapi nggak belajar ilmu akhlak, maka faqad tafassaqo, dia tergolong orang yang banyak dosanya, fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqo. Siapa orang yang belajar ilmu akhlak, tasawuf, tapi tidak belajar ilmu fikih, faqad tazandaqo, maka dia hampir mendekati kafir zindik. Yang bagus bagaimana? Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Maka siapa orang yang mengkombinasikan antara fikih dan akhlak, maka dia faqad tahaqqaqa, dia ibadah ada dalam hakikat Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan, ya, Allah menjadikan dia itu orang yang tahaqquk dalam beribadah. Maka yang ketiga, ihsan itu ini, Allah melihat domirmu, hatimu. Bukan melihat tampilan luar. Tapi tampilan luar itu penting. Karena apa? Itu jajaran Islamnya kita. Jangan lalu berpikir begini. Allah lihat hati kita. Udah tampilan kita seenaknya saja. Ya jangan. Itu namanya iman tapi enggak Islam. Ada yang Islam tapi enggak iman. Artinya dalam segi akhlaknya. Tampilannya, dan ini harus diperhatikan bagi kita sekalian. Selanjutnya, wa ala wa batinika wa muhitun min jami'il hawzatika wa hataratika wa khutuwatika. Bahkan langkah kaki kita, gerak-gerik kita, khutuwat itu langkah-langkah kita. Lahadzat itu apa? Lahdzah itu sebenarnya gerakan yang sedikit, ya. Bahkan lamun cek bahasa orang Sunda mah ngicep napanon oge Allah maapal ka urang teh. Ya, lahdoh. Berkedipnya mata itu Allah pun maha ngerti berapa kali mengedipnya kita itu. Ya, lahdoh. Makanya dalam doanya Al Imam Asyadili, doanya begini: Allahumma inna nas'alukal ismata fis sakanati wal harakati wal kalimat wal khotaratat minas syukuki wal dunun wal auhami satratil qulubi al mutalaatul ghuyub. Ya, itu doanya Imam Asyadili itu. Ya, Allahumma inna nas'alukal ismata fil harakati was sakanati wal kalimat wal khotaratat minasyukuki wal dunun wal auhami satiratil qulubi an mutala'alil ghuyub faqadubtil min wa zulzilu zilzalan syadida. Itu doanya Imam Syekh Hasan Syadili. Bahkan mintanya apa? Ya Allah, aku berlindung padamu dari gerak-gerik apa? Lahadzat, sakanat. Sakanat itu diamnya kita, dia minta perlindungan. Loh, ada orang yang lagi diam tiba-tiba kena bencana juga banyak kok. Makanya tadi minas sakanat wal khotorot wasyukuk wadun wadunun. Ya, bahkan persangkaan orang-orang yang jelek. Ya. Wal auham satiratil quyub, dan auham itu persangkaan-persangkaan. Yang akan apa? As-satiratil mutolaatil quyub. Semakin banyak kita itu maksiat dan dosa, maka akan menutupi dari mutolaatil quyub. Ya. Makanya kalau orang yang ibadahnya ketat, itu perasaannya tajam. Terutama orang-orang mukmin. Maka dalam hadis mengatakan au kama qol wattaqu firasatal mu'min fa innahu yang dulu binurillah. Takutlah engkau terhadap firasatnya orang-orang mukmin yang soleh. Karena apa? Fa innahu yang dulu binurillah. Karena beliau-beliau itu melihat dengan cahaya Allah. Nah, ini supaya kita selalu berlindung, ya. Jangan dikira diamnya kita itu ada sesuatu yang ya mengawasi dari alam-alam lain gitu, ya. Makanya Kanjeng Nabi itu kan beliau itu diutus oleh Allah untuk dua alam, baik alam jin maupun alam manusia ataupun alam yang lain. Maka dalam syairnya mengatakan Muhammadun sayyidul kaunaini wat taqolain. Taqolain itu apa? Ya, taqolain itu dua alam itu. Kaunaini wasaqalain, alam jin dan alam manusia. Nah, ini Kanjeng Nabi itu luar biasa kan? Ya. Makanya walaupun wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hati beliau itu enggak pernah tidur. Wal ainu qad na'asat, sekalipun matanya itu terpejam. Na'asat itu sebenarnya bahasanya tidur. Na'ista, ngantuk, ya. Ngantuk, ya. Wa ma tasa'aba qattumuddataz zamani, bahkan Rasulullah itu nggak pernah nguap seperti kita. Kalau kita masih gitu, gitu kan. Kalau Kanjeng Nabi enggak, karena jismihis salimi, ya,
dengan dohir beliau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu enggak aman dari itu. Kanjeng Nabi itu lalat aja nempel enggak mau. Min hudubabatun wa mawaqa'at, ya. Itu kalau lalat, kita kan kadang lagi ngomong aja ada lalat nempel gitu. Ya, karena kita jismi kita enggak seperti Kanjeng Nabi. Maka diterangkan juga mengatakan, ya, Muhammadun basyarun lakal basyari. Namun dalam kitab-kitab tauhid tingkat dasar itu selalu ada dikatakan bahwa wujudul a'radil basyariyah. Kanjeng Nabi itu ya seperti ada wujud manusia biasa. Artinya apa? Ketika sakit ya beliau sakit. Ketika ke pasar ya beliau ke pasar beli makanan untuk keluarga beliau. Ya. Ketika dilemparin oleh orang kafir ya berdarah. Keluar getih, keluar darah. Berarti Kanjeng Nabi yang gak kebal. Seperti yang disangkakan orang-orang. Kalau kita ngawalin wirid sekali pengennya apa? Pengen anti bacok. Ya. Dan sekarang kalau kita ngamalin wirid pengennya anti bacok. Kemudian kemana-mana dicoba orang pengen seperti itu. Atau kita berdoa, ya Allah berilah aku keselamatan dimanapun aku berada. Kira-kira kalau doa begitu kemana-mana selamat, enak gak Pak? Enak, tapi kalau ke seluruh tempat dimanapun kita bertugas tiba-tiba ada orang nyoba tiba-tiba dibacok dari belakang, ditembak dari depan misalkan. Kira-kira enak seperti itu? Kemana-mana punya musuh, dengan kemana-mana aman, enakan yang mana Pak? Enak yang aman kok, maka kita berdoanya yang aman saja sudah. Nggak usah pengen kebal, nggak usah pengen dibacok ya. Kalau pengen dibacok, pengen kebal berarti orang yang pengen punya masalah gitu aja lah. Ya, Kanjeng Nabi aja nggak pernah berdoa begitu kok. Ya. Nah ini wujud basyariahnya Kanjeng Nabi saja begitu. Maka apalagi kita manusia biasa yang nggak ada jaminan sama sekali. Ya, tetap kita berdoa kepada Allah karena Allah melihat hatimu. Ya, tapi tetap proteksi itu benar. Makanya Al Imam Syaibil Asyadili selalu menganjurkan kita itu untuk berdoa. Berdoa itu diantaranya apa? Ya wirid dan dzikir itu berdoa. Maka iman itu tidak akan kuat kecuali dengan zikir. Zikir tidak akan baik kecuali kita dengan thariqah. Thariqah kita mempunyai guru mursyid. Begitu caranya. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang punya guru mursyid. Ya. Wa may yudlil falang tajidalahu waliyam mursyida. Siapa yang dikehendaki Allah sesat, falang tajidalahu waliyam mursyida. Maka dia tidak akan bertemu dengan wali yang mursyid. Loh, berarti wali mursyid itu ada. Ya, maka kita cari orang yang ahli zikir. Makanya tafsiran Al-Quran dalam kitab itu fas'alu ahlal dzikri ay ahlal ilmi. Pertama ahli ilmu. Yang kedua dalam kitab tafsir Imam Ibnu Arabi, ahlal dzikri itu betul-betul orang yang ahli zikir. Ya. Jadi makanya para sekalian Bapak dan Ibu, dalam keseharian itu 24 jam itu harus punya wiridan. Harus punya wiridan. Kalau tidak nanti bahaya kita. Ya. Syekh Alawi Al-Maliki itu begitu menganjurkan. Saya lupa makolahnya beliau itu. Cuman intinya begini. Bagi santri itu wajib memiliki zikir yang untuk menjaga dirinya. Jadi bukan minta kebal, bukan minta apa, tapi menjaga diri dengan wiridan. Dengan wiridan itulah Allah akan menjaga kita, gitu. Bukan karena wiridannya. Ya kan kalau tafsirannya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, itu bukan karena wiridnya kita, zikirnya kita, hati kita tenang, tapi sebab zikir kita Allah memberi ketenangan, begitu. Bukan karena wiridan kita, bukan, tapi karena kita wiridan, Allah memberikan sebab dari wiridan itu ketenangan, keamanan, kenyamanan. Maka tadi saya sampaikan, ngamalin ilmu baru baru sholat tahajud sebulan, lalu berdoanya begini, ya Allah, saya sudah sholat tahajud sebulan, kok nggak ada keajaiban ya? Sholat tahajud kok minta ganti rugi ke Allah? Ya, orang yang sudah baru sholat duha sebulan lalu ngomongnya begini, ya Allah kok saya nggak ada apa-apa ya, nggak ada keistimewaan. Sholat duha kok minta keistimewaan? Sholat duha ya lillah, tapi dari sholat duha lillah itu akan apa? Banyak sekali diantaranya rizki akan gampang, anak-anak gampang diatur, soleh. Makanya doanya imam tadi, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna, itu luar biasa. Allahumma bijahismikal azimil a'zam, itu luar biasa, itu juga wiridan. Ya. Cuman kalau dalam secara ilmu akhlak, wirid dengan zikir itu beda.
Kalau wiridan itu yang sifatnya teratur. Perhatikan tempatnya, perhatikan bacaannya, perhatikan kondisi kita. Itu wiridan. Tapi kalau zikir fi kulli waqtin wahin, dimanapun berada, di dalam keadaan apapun, itu tetap zikir. Tapi apa? Dalam hati. Nah itu zikir. Makanya dulu ada yang konsultasi ke saya, Pak Ustadz, saya kalau naik pesawat, tingkat zikir saya itu kuat. Tapi kalau naik pesawat, lalu saya tanya balik, Pak, kenapa kalau naik pesawat, Bapak itu zikirnya kuat, ingat ke Allahnya? Sebab Pak Ustadz, kalau pesawat ini jatuh pasti mati saya. Bilangnya begitu. Lalu saya balikan lagi, loh Pak, emangnya Bapak kalau naik sepeda, jatuh nggak akan mati? Lagi jalan-jalan ke sandung batu nggak akan mati. Wong temen saya di pesantren batuk-batuk 3 kali langsung mati kok. Tuh. Kemudian apa? Mau liburan ngomong ke saya, Wan, saya liburan depan saya nggak akan kembali lagi. Capek, pengen istirahat di rumah. Tiba-tiba begitu datang, yang datang cuma namanya saja. Yo, nggak perlu naik ke luhur, naik pesawat nggak perlu. Mati itu. Aina ma kuntum yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Tuh. Aina ma kuntum yudrikumul maut. Kalau bahasa yudrik itu nyusul. Mati itu nyusul ke kita, bukan kita yang nyusulin mati. Ya. Makanya mata drinab mada taksibu goda wa mata drinabsum bi ayi arding tamut. Cuman begini Pak, dalam keterangan hadis saya pernah membaca, kalau kita ditakdirkan mau mati di suatu daerah, maka kita itu digampangkan menuju daerah itu. Gitu loh. Kalau kita mau mati di mana, kadang-kadang kita pengen ke sana gitu loh. Ya, seperti anginnya gampang saja gitu. Nah, maka niat kita itu selalu baik, ya, kemanapun tujuannya baik. Kebiasaan kita harus baik supaya apa? Meninggal dan mati dalam kebiasaan yang baik. Coba Pak, kalau mau kebiasaannya maksiat, mau maksiat tiba-tiba mati gimana Pak? Naudzubillah, itu mati dalam keadaan alal maksiyah. Maka ketika Allah melihat hati kita ngurusin dohir boleh, tapi jangan lupa urusin batin kita. Yo coba kalau ibu-ibu di depan kaca itu lama sekali, itu setengah jam lebih itu ngurusin dohir tok itu. Ya, kalau bapak-bapak kan kalau mau ke undangan apa? Baju batik itu juga, celananya itu juga. Kalau ibu-ibu mastikanya luar biasa, mau pakainya lama sekali. Ya, halisnya nggak bagus-bagus, dilurus-lurusin dia. Ya, itu ngurusin tampilan dohir. Tapi kalau ngurusin tampilan batin kok nggak mau ya, gitu loh. Kalau ada komunitas sepeda, komunitas mobil, komunitas arisan, komunitas bal-balan, komunitas futsal, komunitas naon. Tapi komunitas zikir kok nggak punya, ketinggalan zaman itu. Itu nggak ngeri itu. Yang diurusi tampilan dohir terus, sementara tampilan batin nggak pernah diurus. Nah ini hati-hati ini Pak, ya. Karena kitab ini luar biasa. Yang terakhir, wa mutaraddidun baina yaday fala yaskun fil mulki wal malakut ay mutaharrikun awil jab illa wajabbarus samawati wal al muttaliun alaihi ya'lamu khainatal a'yun. Bahkan Allah melihat siapa orang yang hatinya khianat, ay khianatiha allati hiya akhfa ma yaqau fi af'alil dhahir. Tapi Allah Maha melihat siapa yang lain di bibir, siapa yang lain di hati. Itu kan? Makanya orang munafik itu ada 2 Pak yang tidak bisa itu. Satu husnus sumti, ya. Satu husnus sumti. Yang kedua apa? Yang kedua itu husnul amal. Enggak bisa itu orang munafik. Walaupun dia dohirnya beramal baik, tapi hatinya cek bahasa Sunda manyungkelit. Ya. Penuh makanya ketika Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, begitu Kanjeng Nabi mengadakan taklim seperti ini, yang di depan ngaji di depan Kanjeng Nabi itu bukan orang mukmin semua. Banyak orang munafik, banyak. Nabi tahu, tapi apa? Nabi enggak ngusir. Kamu munafik, keluar sana, enggak usah ngaji. Enggak begitu. Biarkan mereka ngaji, biarkan mereka mengikuti taklim. Bahkan ketika mengerti akhlak Kanjeng Nabi, malah lalu bilangnya apa? Kok saya nggak menemukan jeleknya Nabi Muhammad ya? Maka banyak sekali mereka yang masuk Islam hanya karena ikut taklimnya Kanjeng
Kanjeng Nabi. Karena beliau nggak perspektif, tapi beliau mengerti yang munafik di depan itu banyak. Karena apa? Yang duru bi qalbil mukasyafah, binuril mukasyafah. Kanjeng Nabi itu melihatnya sudah bukan melihat seperti saya, seperti para sekalian. Ya, kalau saya melihat tembok belakang itu nggak ada, nggak ngerti. Kalau Kanjeng Nabi itu ya bahkan ketika ada itu sejarahnya, ketika di mimbar itu, ya Kanjeng Nabi itu memberi pengarahan ke pasukan perang itu lewat mimbar khutbah. Ya, nah, sampai-sampai yang mendengarkan itu bingung, ya karena seperti itu. Nah itu kajian-kajian yang memang luar biasa di dalam kitab-kitab yang lain. Maka para sekalian, Allah melihat siapa yang khianat, bukan melihat tampilan dohir, tapi tampilan batinnya. Ya. Mudah-mudahan para sekalian yang disampaikan pada pagi-pagi hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah dalam kun fayakunnya Allah yang selalu kamalah dan nurullah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada perkataan yang salah dan kurang bermanfaat, mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu